Saya minta carikan sama Anda, ya, mana air bening tadi? Ya tentu saya tidak bisa jawab itu. Saya tidak bisa. Gitulah kata Quran. Nggak bisa lagi dicari yang asli karena bercampur dengan ideologi manusia. Yang kayak gini bang, hanya bisa difilter supaya airnya berwarna putih lagi. Lalu bagaimana cara memfilternya? Ya, bagaimana cara memfilternya? Yaitu melalui verifikasi dari Al-Quran. Kita lihat aja ya di kitab-kitab yang beredar sekarang ya. Jika ada perkataan dari Yesus atau Nabi Isa, kata Nabi Isa, sembahlah Allah, Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami nggak langsung percaya bang. Kami akan cek dulu ke Al-Quran, ada nggak di dalam Al-Quran kami Yesus atau Nabi Isa berkata sembahlah Allah. Ternyata ada. Di dalam Quran surah Maryam ayat 36, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza shiratum mustaqim. Itulah Injil. Enggak ada Injil itu bentuk buku bang, enggak ada. Fisiknya itu enggak ada. Kayak gimana sih? Jadi gimana Al-Quran berbentuk buku? Apanya? Al-Quran bisa berbentuk buku. Kalau Al-Quran saya ada manuskripnya. Jadi Injil juga ada. Mana manuskripnya? Coba tunjukkan sama saya manuskrip Kalau Injil. orang Katolik ada bang. Saya nggak bisa tunjukkan, tapi kalau ada orang kayak Patris Allegro bisa. Romo Patris Allegro itu ilmu sejarawan. Kalau Bang, Ustadz berani, saya tantang seluruh pendeta di muka bumi ini, tunjukkan Injil yang asli. Ayo. ada. Saya yang Abang tahu nggak? Pak Ustadz. Saya Abang tahu nggak Yesus itu berbahasa apa? Aramaik. Ada nggak kitab Anda yang berbahasa Aramaik aslinya? Kitab kami itu di dalam bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Arab ada. Baik bang, kalau Anda mengikuti Yesus, maka kitab Anda berbahasa Aramaik yang aslinya, betul nggak? Gini abangku yang Bentar dulu, saya mau tanya biar Anda paham. Kalau Yesus kesehariannya berbahasa Aramaik, berarti kitab ajaran kalian, ajaran Yesus aslinya bahasa Aramaik, betul nggak? Gak tahu itu, saya jujur saya nggak tahu karena saya bukan. Baik. Tapi gini. Jadi gini bang, ya saya mau cerita sedikit kepada abang ya. Nah, Yesus itu kesehariannya dia memakai bahasa Aramaik dan bercampur sedikit Ibrani gitu, oke? Nah, maka ajarannya itu dicatatkan oleh murid-muridnya dalam bentuk bahasa Aramaik dan Ibrani. Ibrani. Ya. Nah, mana manuskrip Kristen yang berbahasa Aramaik dan Ibrani? Nggak pernah ada. Yang ada nyasarnya ke Yunani, bang. Ya. Tersimpan Pak Ustadz. Orang Katolik karena agama satu-satunya pertama muncul ini agama Katolik. Agama Katolik punya sejarah lengkap. Punya Baik. lengkap. Anda kan kata Anda kan Katolik, betul? Iya, saya orang Katolik. Nih kitab Katolik. Masa Anda nggak tahu? Deuterokanonika. Nih. Kitab Kalau Deuterokanonika itu udah terjemahan. Nih kitab Katolik yang aslinya. Bahasanya apa nih, bang? Bahasa apa nih? Nggak ada saya tunjukkan, nggak bisa saya baca. Nih, kodek Anda nih. Katolik punya nih. Apa bahasanya? Yunani. Nggak ada bahasa Ibrani Katolik punya atau Aramaik, nggak ada. Gini Pak. Tuh bahasanya tuh. Bahasa Yunani jauh kali. Ini Katolik punya ya abad keempat. Nih, abad keempat paling tua milik Katolik. Bahasanya Yunani, bang. Nggak ada bahasa Yesus, nggak ada. Yang ditulis dalam bahasa Yunani. Iya, Yesus bahasa kesehariannya bukan Yunani, bang, tapi Aramaik. Udah dibilang. Apa salahnya ditulis di dalam bahasa Yunani? Kenapa nyasarnya ke Yunani? Sejak kapan Yesus ke Yunani? Itu pada abad keempat, bukan? Iya bang, kapan Yesusnya ke Yunani? Nabi apa yang nongol dari Yunani? Ustaz, jangan mempermasalahkan
masalah Anda kan bawa-bawa tuh ya milik Katolik katanya. Nih catatan Yohanes milik Katolik yang paling tua di abad keempat, bahasanya Yunani bang. bisa Nggak ada bahasa Yesus, nggak ada. yang Pak Ustadz permasalahkan itu harus yang asli, karena saya orang Indonesia, bisa saja diterjemahkan ke dalam bahasa Iya bang. saya mudah saya mengerti. Anda udah tahu bahasa keseharian Yesus bahasa Aramaik. Kitab tertua Anda ini bahasa Yunani. Mana Injil asli bahasa Aramaiknya mana? Bukan itu yang dimaksud. Nah, gini bang. Gini, Yesus orang Aramaik, jadi bahasanya saya kasih contoh ya dari Al-Quran saya ya. Nabi saya berbangsa apa bang? ya, Arab. Arab. Bahasa kesehariannya bahasa Arab, betul? Ya karena kita yang Baik. mengerti bahasa Arab. Nih manuskrip Al-Quran bahasanya bahasa Arab semua bang. Ya. Karena kitab yang Tuh, manuskrip Al-Quran semuanya pakai bahasa Arab aslinya, ya. Bahasa Nabi kami gitu. Ya, dan sampai sekarang kagak pernah berubah. Nah, kayak gini bang, saya contohkan kepada Anda. Nabi kami bangsa Arab, keseharian bahasa Arab. Al-Quran kami yang aslinya pun bahasa Arab nih, ya. Coba Anda, Yesus bahasa Aramaik, ya. Tapi kitab kalian dari bahasa Yunani. yang dipersoalkan Ini di mana nyambungnya? dulu Pak Ustadz tidak kasih kesempatan sama saya sama sekali untuk ngomong. Kayak gimana Anda menanggapinya? Gini Pak Ustadz, harusnya Pak Ustadz itu cari kitab yang diturunkan itu siapa yang menulis. Itu yang harusnya ditarik, bukan mempermasalahkan bahasanya Yesus. Maksudnya kayak gimana bang? Anda ini ajarannya dari Yesus atau bukan? Saya tanya dulu. Ya, masalah bahasa itu tidak masalah bagi kami. Bermasalah bang. Nggak apa-apa supaya mudah kami. Gini, kalaunya Yesus berbahasa Aramaik, kitab Anda berasal dari Yunani, tunjukkan sama saya. Sejak kapan Yesus pernah ke Yunani? Oke, saya tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu siapa yang menulis kitab-kitab ini, wahyunya? Lah, ini milik Katolik bang. Iya, Codex.Sinaiticus.org ini aplikasi book dari Katolik di abad keempat. Masa anda orang Katolik nggak tahu ini nih? Anda kan Katolik. Itu jelas bahasa Yunani apa Iya, bahasa Yunani. Tadi Yesus kesehariannya bahasa apa? Iya, nggak apa-apa kalau ditulis dalam bahasa Yunani. Apa masalahnya? Nah, sekarang masalahnya kapan Yesus pernah ke Yunani? Yang tulis ini, yang tulis di dalam bahasa apa saja bagi kami tidak masalah. Nah, bukan masalah, bang, bukan masalah bahasa apa saja, nggak masalah, saya paham. Iya, Yang kita tanyakan agar sinkron dan memastikan ajaran Anda dari Yesus. Ya. Kapan Yesusnya ke Yunani? Kapan Yesus berbahasa Yunani? Pak Ustadz, yang penting bagi kami ajarannya jelas, ajarannya benar. Itu yang penting. Bang, di mana jelasnya, Bang? Aslinya aja Yesus kagak pernah ke Yunani. Aslinya di mana? Bahasa Arab. Aduh. Bahasa Arab ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari mana Bang Ustadz tahu? Bang, gini, Nabi kami bangsa Arab, bahasa kesehariannya bahasa Arab. Al-Quran aslinya bahasa Arab. Gak ada masalah. 700 tahun kemudian itu manusia itu sudah berkembang luar biasa. Iya, kita masalah perkembangan nanti gitu, masalah penterjemahan. Cuma kita ambil ajaran itu dari sumbernya. Nabi kami bangsa Arab, kesehariannya bahasa Arab, maka manuskrip Quran kami pun bahasa Arab semua. Karena nabinya kesehariannya itu pakai bahasa Arab gitu loh. Nah, seperti ukuran saya, kalau Yesus bahasanya Aramaik, tapi kok tiba-tiba nongolnya dari Yunani. Kapan Yesus bahasa Yunani? Kapan dia ke Yunani? Bukan masalahnya. Ini persoalannya. Bermasalahnya di situ, Bang. Dapat kita ketahui berarti berarti Katolik yang ngambil dari Yunani itu bukan ajaran Yesus lagi, Bang. Kayak gimana sih?
Kalau bukan ajaran Yesus, mana ajaran Yesus? Ajaran Yesus yang dalam bahasa Aramaik itu mana? Malah saya tanyakan. Dasar abang ini. Itu tidak benar. Maka saya tanya, mana yang benar? Tunjukkan di mana. Lah, Mana yang tadi benar? saya bertanya kepada Anda dengan ibarat air putih tadi. Anda pun kagak bisa menjawabnya. Kalau menurut Kayak gimana? Anda kan minta tunjukkan yang asli, yang benar, yang mana? Saya satu syarat kata saya, jika Anda dapat menjawab pertanyaan saya tunjukkan yang aslinya. Oke, gini Pak Ustadz. Bagi kami itu yang asli. Kalau bagi Apa yang Pak Ustadz asli? itu bukan. Bagi kami yang Pak Ustadz tunjukkan tadi yang asli. Bagi Pak Ustadz kan itu tidak asli. Silakan tunjukkan yang asli itu di mana. Lah, makanya nggak ada aslinya. Karena ajaran Katolik Anda ngambil dari Yunani, bukan dari ajaran Yesus. Kalau tidak Udah dibilang Yesus itu berbahasa Aramaik, bukan bahasa Yunani. Anda malah minta saya mana ajaran asli Yesus. Seharusnya saya yang bertanya, kenapa ada Yunaninya, mana Aramaiknya? kami Aneh kalau nanyanya ke saya. tidak permasalahkan itu soalnya Pak Ustadz. Masalahnya di situ, ajaran Anda masalahnya di situ. Kalau Kristen imani saja nggak masalah di situ, kan gitu. Pak Ustadz kan mempermasalahkan itu. Pak Ustadz itu kan mempermasalahkan itu. Makanya saya tuntut mana ajaran Yesus yang asli, kitabnya mana? Gitu, mana? Seharusnya Kristen dapat membuktikan ajaran asli Yesus yang bahasa Aramaiknya mana gitu, tunjukkan sama saya. Mana yang Ya. asli kan menurut Pak Ustadz itu tidak valid, tidak asli. Saya minta Pak Ustadz tunjukkan mana yang asli itu. Menurut Baik, ya. Nih, ya. Nih. mana yang asli itu menurut Pak Ustadz? Kalau itu semua tidak asli. Bang, ini bahasa apa nih? Nih, Nggak tahu saya Bang. ntar. Bahasa itu. Nih, Nggak tahu. Nggak. ini bahasa Aramaik. Cuma satu yang ditemukan bahasa Aramaik. Ya, ajaran dari Yesus cuma ini aja gitu. Lalu tiba-tiba keseluruhannya dari Kristen bahasanya Yunani gitu. Mana bahasa Aramaiknya mana? Itu begini Pak Ustadz. Nih papirus nih yang ditemukan di abad bahasa Yesus cuma ini loh. Ya, nih. Satu doang. Sisanya apa? Dari Yunani. Sekarang Yunani itu banyak ngambilnya dari mana? Buktikan sama kami. Pak Ustadz, Ya. artikan yang itu artinya apa itu? Yang bahasa Aramaik tadi. Ini. Ketika Yesus memanggil istrinya, wahai istriku. Tuh. Pak Ustadz. Karang itu. Ya karang. Ini udah dibilang, Anda baca sendiri dah ya. Tentang kitab Anda, tentang bahasa Yesus di zaman dahulu. Nih ya, penting bagi Anda gitu ya. Yesus tidak punya istri. Ini penipuan publik ini, Pak Ustadz. Lalu penelitian, Kristen di bawah. Bang. Kalau Anda mengatakan bahwa itu penipuan publik, Anda wajib membuktikan gitu bahwa itu penipuan. Buktikan menurut data yang di dalam Coba. Alkitab kami yang kami pegang sekarang. Tunjukkan Bahwa datanya Yesus gitu. Amerika. Bang, karena yang ditemukan dari papirus itu yang meneliti Katolik sendiri. Ini Pak Ustadz. Anda selalu melawan ilmuwan Anda masalahnya. Pak Ustadz. Di iman kami Katolik, Injil yang kami percaya. Bang, bukan masalah iman, masalahnya data bantahan Anda mana? Yang menuliskan orang Katolik langsung gitu. Makanya saya pakai Alkitab bahwa di dalam Alkitab kami tidak ada tertulis bahwa Yesus itu menikah dan punya istri. Masalahnya. Nah, sekarang ilmuwan Katolik menemukan bahasa asli Yesus dengan bahasa Aramaik yaitu papirus. Dia menerjemahkan orang Katolik tersebut ketika dia memanggil istrinya gitu. Nah, ketika Anda mau membantah kekatolikan ya, silahkan Anda tunjukkan data Anda. Datanya di dalam kitab Deuterokanonika tidak pernah dijelaskan bahwa Deuterokanonika itu Indonesia. Bahwa tidak pernah dijelaskan di dalam. Ini kan yang Anda maksud. Ini terjemahan. Kayak gimana sih?
Saya itu berbicara bahasa aslinya Yesus yang diteliti oleh Katolik. Karena ilmuwan Katolik menyebutkan bahasa Aramaik itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ketika Yesus memanggil istrinya. Itu Katolik yang terjemahin. Lalu Anda yang Katolik juga mau bantah gitu. Penipuan publik ini tidak ada orang Katolik. Ya sudah, gini aja Bang. Anda ke Roma protes itu paus ya. Kau menipu publik bilang. Kenapa? Kalau kayak gitu, yang terjemahin Katolik Anda bilang penipuan publik, berarti paus yang di Roma menipu publik sekarang. Aduh. Nih ya. Pak Ustadz, nggak ada. Kayak gimana sih ya? Pak Ustadz, nggak ada paus kami berbicara seperti itu. Nggak pernah saya dengar seumur hidup saya, Pak Ustadz. Bang, ya kalau saya ya tidak tahu Bang ya, tidak belajar, saya nggak mungkin menyampaikan kepada Anda. Karena ya nih Bang, ya nih yang saya tunjukkan tadi kepada Anda ya. Nih ya. Abang boleh belajar tapi Oke, Bang, sabar dulu biar Anda paham. Ini manuskrip papirus. Bahasanya bahasa keseharian Yesus. Apa terjemahannya? Ini yang tukang terjemahin ya, www.bbc.com ya, situs dari Kristen sendiri, oke? Apa yang dikatakannya nih? Ya, papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Tuh. Udah gitu, kalau Anda mau bantah dari Kristen sendiri ya Anda bantah gitu loh penemuan dari Kristen ini. Ayo, silakan Anda bantah ke Roma sana gitu bahwa itu nggak asli, penipuan publik. Jangan saya yang memberitahu ya, malah Anda membantah saya padahal yang saya bawa dari Katolik gitu loh. nggak ada Katolik seperti yang dinarasikan Pak Ustadz. Nah, kalaunya menurut Anda nggak ada, ya itu derita Anda Bang. Saya nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Kalau mau kawan Kristen belajar kebenarannya kayak gimana tentang agamanya, silahkan ambil referensi dari saya gitu. Bukan Anda membantah saya kalaupun saya mengatakan kata Anda ya. Anda muncul di abad ke-7, masa Anda bisa lebih benar dari kami yang punya agama? Bang, saya nggak membawa manuskrip yang abad ke-7, nggak bawa Quran, nggak bawa Islam. Yang saya bawa tadi adalah milik Katolik, paham nggak? Ya ada seperti itu Pak. Yang saya bawa tadi milik Katolik. Kalau Anda mau bantah, kata saya silahkan Anda datang ke Vatikan, datang ke Roma, bantah tuh paus gitu ya. Paus kami tidak pernah berkata seperti Pak Ustadz. Udah iya. Gini, kalau Anda merasa paus tidak pernah berkata, ngapain menerbitkan yang seperti itu? Itu harus dikonfirmasi datanya. Ya iya, makanya Anda konfirmasi gitu, bukan ngotot sama saya. Makanya sesuai Bang, Kristen selalu membantah Bibelnya. Sesuai kan judulnya. Gitu yang saya maksud sama Anda. Aneh aja kalau Anda membantah saya, padahal yang saya bawa dari Katolik. Aneh gitu. Katolik tidak pernah mengajarkan yang seperti Pak Ustadz omong tadi. Nggak ada Yesus. Ya udah, Anda konfirmasi dulu. Ya, ini Ustadz Yusuf kok menyampaikan milik Katolik nggak pernah ngajarin kayak gini. Tanya Anda, pergi ke Vatikan gitu boleh, ya. Yang lain boleh, tapi yang tadi Pak Ustadz konfirmasi bahwa Yesus memanggil istri, kapan Yesus? Ya udah, itu yang keluarin juga Katolik. Kayak gimana sih? Ini saya tanya, kapan Yesus pernah menikah? Lah, tanyalah sama paus Anda yang keluarin Katolik kayak gimana. Karena Pak Ustadz yang tadi omong bahwa Yesus memanggil istrinya. Baik. Bang, ya, kapan Yesus pernah menikah? Baik. Anda tahu kitab ini? Sabar ya, saya ambilkan dulu kitabnya ya. Mana nih? Anda tahu nggak kitab ini? Nih, yang ini. Coba judulnya itu. Judulnya. Nih judulnya. Tuh. Pengarangnya siapa?
Pak. Jangan Anda bilang Islam ya, Kristen pengarangnya nih dengan Yahudi. Ya. Buku-buku yang tidak Ya salah. udah, kalau Anda mau bantah, saya bilang bantahlah dengan Kristen dan Katolik. Bukan membantah saya itu hanya menyampaikan ya Bang ya, menyampaikan agar Anda mau belajar gitu. Bukan membantah saya. Yang Abang Ustadz tunjukkan itu kitab-kitab yang tidak dikanonkan. Ya iya, dia juga kasih alasan kenapa tidak dimasukkan di kitab kanon. Ada alasannya di sini. Ya, mungkin saya Ya kayak gitu, makanya Anda salah kalau membantah saya. Bantahlah dari Kristen sendiri, dari ilmuwan Anda yang mengatakan Yesus beristri. Aneh kalau Anda bantah saya hanya menyampaikan Yesus itu beristri menurut Katolik. Karena seumur saya baru dengar bahwa Yesus itu beristri. Saya tidak Ya makanya Anda wajib belajar Bang ya. Bukan membantah kalau Anda nggak tahu. Anda nggak tahu tapi membantah itu lucu Bang jadinya. Enggak, saya yakin data-data yang diambil oleh Pak Ustadz itu data-data yang tidak dikanonkan, yang unvalid, yang tidak valid semua itu. Bang, kalaunya tidak valid ya. Bang, kalaunya tidak valid maka Vatikan akan mengeluarkan titah bahwa yang dia sampaikan itu tidak valid. Belum ada sampai saat ini orang yang membantah ke Vatikan sana ya, nggak ada yang ngeluarin Vatikan sendiri papirus itu. Itu makanya tidak dikeluarkan, tidak diajarkan di gereja-gereja, tidak diajarkan. Ya itu cuma kan ada keluarannya. Memang bukan untuk diajarkan ke gereja. Kabur orang diajarkan ke gereja Yesus menikah. Bubar ke Kristenan, bubar ke Katolikan kalau diajarkan kayak gitu. Bikin ketawa aja. Ini berarti nabi kami ini bukan seperti yang abang maksud bahwa punya istri segala macam. Itu baru saya dengar itu. Gak pernah saya dengar. Dan saya yakin datanya itu saya akan dikonfirmasi datanya itu tidak valid. Kalau data itu tidak valid, saya nggak bisa katakan tidak valid Bang, karena belum ada klarifikasi dari Vatikan, belum ada gitu. Kalaunya ada klarifikasi dari Vatikan, maka akan saya sampaikan. Pertanyaan ini saya akan sampaikan ke Albert dulu, Yosef Albert siapa? Bang RK, saya coba konfirmasi. Albert siapa? Yosef Albert sama Bang RK. Iya Joseph. Bang, Anda langsung aja ke pendeta Anda. Kalau Joseph itu nggak tahu apa-apa. Aduh. Nanti saya konfirmasi sama beliau karena beliau itu mengetahui tentang sejarah. Lebih baik abang biar pasti abang langsung aja konfirmasi ke pendeta Anda. Itu lebih menurut saya lebih valid ke pendeta Anda gitu daripada ke Joseph, karena Joseph nggak tahu apa-apa, dia cuma jemaat biasa. Langsung aja ke pendeta Anda di gereja Anda gitu. Itu kalau saran saya gitu ya. Pak Ustadz sampai ini lumayan. Ya iya, makanya dia membantah apa? Mengatakan katanya Maryam 71 itu adalah umat Islam masuk neraka. Saya jelaskan kembali apa kata dia. Ternyata ayat tersebut jaminan Kristen masuk neraka. Kan gak tahu Josephnya. Aduh. Sampai bingung dia bahwa itu ayat yang dia sampaikan adalah jaminan bahwa Kristen masuk neraka. Bingung Joseph. Aduh, macet kalau Joseph Bang. Lebih baik nih ya, saran saya kepada Anda, lebih baik Anda nanya sama pendeta Anda. Itu lebih valid menurut saya daripada Anda tanya sama apologet yang ada di tok-tok ini, banyak nggak taunya mereka gitu. Oke Pak Ustadz, ini saya akan konfirmasikan apakah data-data yang ditampilkan Pak Ustadz tadi itu
datanya valid atau tidak. Tanya langsung ke gereja Anda gitu. Cari data-data yang tidak dikonfirmasi atau tidak dikanonkan gereja pada otoritas gereja pada waktu itu yang ditampilkan Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz bukanlah di dalam. Iya, ini. Makanya Anda screenshot nih ya. Screenshot. Langsung tanyakan ke pendeta Anda ya. Pak Ustadz kan di luar iman Katolik, maka harus cari berbagai cara untuk. Bukan, ini saya bawakan dari Katolik langsung ya. Bukan. Bang, nih ya. Ya udah. Anda bisa lihat di sini ya nih. Anggap saja seluruh data yang ditunjukkan Pak Ustadz sama saya itu data-datanya tidak valid, yang tidak diterima oleh bapak-bapak gereja. Ya Bang ya. Ini yang dikeluarkan oleh gereja ya nih. Bukan yang ditolak oleh gereja, tapi yang dikeluarkan oleh gereja Katolik ya. Apakah Yesus dari Nazaret sudah menikah? Teori, papirus dan Injil ya. Checklist. Baik, ini papirusnya Anda lihat nih ya, gambarnya ya. Tuh. Ini dulu, di screenshot dulu biar Anda bisa nanya gitu sama pendeta Anda. Udah. Screenshot dulu. Sudah ada yang ini, sudah ada yang. Nah, nih kita lihat halamannya ya. Nih halamannya tuh tentang ini ya. Papirus tentang istri Yesus ternyata asli. Nah, nih silakan Anda sampaikan ya kepada gereja Katolik Anda ya. Adakah data bantahan dari Roma Vatikan gitu? Oke? Udah di screenshot? Tuh. Tidak perlu Pak Ustadz, tidak perlu. Nanti Anda nggak ada bahan gitu nanyain pendeta Anda. Nggak apa-apa, saya sudah hafal. Nah itu. Jadi yang ngeluarin itu bukan saya ya, tapi Katolik Anda. Gini. Bukan abang, saya perlu konfirmasi data itu valid atau tidak, atau hanya Pak Ustadz yang klaim sepihak karena data-data itu tidak valid. Jangan data itu tidak valid. Jadi ini Bang ya, penelitinya siapa ya? Ilmuwan dari Amerika Serikat ya. Menyimpulkan potongan papirus yang menyinggung istri Yesus ternyata tidak palsu ya. Nih, kertas papirus yang disebut surat kabar Vatikan palsu ya, itu berusia sekitar 1000 tahun. Nih ya, ditemukan 2 tahun lalu. Teks-teksnya menyebutkan apa? Di sini diteliti orang. Ternyata ya, nih Universitas dari Harvard Divinity School menyebutkan potongan itu berasal dari antara abad ke-6 dan ke-9. Namun, para peneliti mengatakan temuan itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri. Di sini ada bantahan ya, ada bantahan dari gereja Anda mengatakan bahwa di abad ke-6 dan ke-9 potongan ini. Tapi kata peneliti Amerika bahwa ini adalah potongan yang asli, tidak palsu. Oke? Nah, jadi di sini ada kontroversi. Jadi Anda nanti bentar dulu. Jadi nanti Anda tanyakan kepada gereja Katolik Anda bantahannya di mana, peneliti ini siapa, kan kayak gitu ya. Terus ya bantahannya seperti apa gitu. Sampai bawah tadi jelas di paling terakhir itu tidak valid, dikonfirmasi tidak valid. Baca sampai bawah. Nih ya, peranan wanita. Kalau bantahannya ya, sejumlah umat Kristiani zaman dulu membicarakan tentang peranan wanita dan perkawinan dalam gereja. Oke? Itu bantahan mereka. Makanya ya di sini Indonesia mengatakannya ditemukan linknya dari BBC ya di abad ke-6 sampai ke-9. Tapi menurut peneliti Amerika, mereka ya mengatakan bahwa istri Yesus itu tidak palsu. Ya kan kayak gitu. Jangan tertipu dengan narasinya Pak Ustadz bahwa
sana jelas bahwa itu Oke, tidak valid. ini 11 2014. Jadi nanti Anda tanyakan kepada bapak-bapak gereja Anda, ini bantahannya yang mana yang betul. Karena para peneliti Amerika juga meneliti papirus ini bahwa kata mereka ini adalah asli gitu. Ternyata tidak palsu. Nah gitu ya. Tadi bacanya artikel apa konklusinya di bawah Pak Ustadz. Konklusinya gini, temuan itu tidak membuktikan bahwa Yesus memiliki istri. Alasannya, mereka mengatakan ini adalah abad ke-6 dan ke-9. Ya, lalu para peneliti Amerika mengatakan ini adalah asli. Makanya ya. Jadi di sini ya Bang ya, Anda lihat aja bahwa peneliti Amerika ya yang meneliti mengatakan asli, lalu membantah ya di antara abad ke-6 dan ke-9 ini mana bantahannya? Bilang gitu ya. Gitu ya, saudara-saudara di bawah, Pak Ustadz telah menjawabnya sendiri. Bukan menjawab ini bukan menjawab karena tidak dibuktikan ya abad ke-6 dan abad ke-9 ini bantahannya mana. Sedangkan kata peneliti Amerika ini adalah asli ya. Jadi abang nanti tanyakan ini mana. Mana dari bantahannya ini ya, karena para peneliti Amerika mengatakan itu asli, oke? Enggak. Nah, gitu. Sudah berbaca di situ, enggak mau baca lagi. Oke, Pak Ustadz. Ya iya, abang nanti baca lagi nanti ya. Saya sedikit beromong. Saya tidak kasih kesempatan sama saya sama sekali. Apa yang mau Anda sampaikan? Maksudnya tadi mengenai statement Pak Ustadz tadi telah dijawab. Bukan statement saya, itu adalah artikel dari Kristen. Ingat, bukan statement saya. Terjawab oleh penelitian Universitas Harvard bahwa yang diteliti itu tidak valid. Oh iya, itu itu yang saya katakan sama Anda. Bantahannya itu mana? Karena kata peneliti Amerika itu asli. Loh, Anda nggak ngerti gitu dari tadi? Tapi kan telah dibantah. Kata Harvard itu adalah abad ke-6, menceritakan tentang perempuan zaman dulu. Oke? Nah, ini yang dari Harvard ini nanti ditanyakan valid atau tidak, karena menurut para peneliti Amerika itu asli. Paham? Tapi menurut peneliti Universitas Harvard bahwa itu tidak valid. Nah, ini